Landasan teori. Landasan teori atau studi literatur biasanya sudah banyak yang dikaji-kaji ya. Artinya di sini poin pentingnya adalah bahwa kita fokus pada studi pustaka literatur. Yang menjadi banyak permasalahan sekarang adalah kadang mahasiswa itu sifatnya copy paste dari suatu buku paper ditaruh di situ tanpa melihat relevansinya. Nah, hal yang paling penting dalam landasan teori atau studi pustaka atau studi literatur adalah bahwa kita bisa menggambarkan tentang fenomena atau variabel konsep yang saling terkait antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Nanti akan saya ajarkan caranya untuk mengidentifikasi ini. Yang kedua, setelah kita mendapatkan variabel, kita akan bisa menemukan teori atau dasar bagi pengembangan hipotesis kita. Hipotesis itu adalah dugaan sementara ya, dugaan sementara terhadap jawaban dari suatu permasalahan penelitian. Nah, itu bisa kita cari dari studi pustaka berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Di dalam studi pustaka, kita juga bisa mencari metode yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena bagaimanapun juga, dari penelitian sebelumnya, kita sudah mendapatkan insight mengenai metode-metode apa saja yang sudah dipakai. Even sebuah buku textbook pun, yang terkait dari penelitian kita akan bisa memberikan referensi yang bagus. Kemudian dilakukan dengan membaca sumber patokan. Jadi, nah, di sini saya meng-highlight systematic literature review. Memang ini membutuhkan kajian lebih lanjut, yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Tapi saya sampaikan di sini, systematic literature review adalah kalian melakukan pengkajian atau baca makalah, baca buku, baca sumber referensi apapun, kemudian membuat catatan berdasarkan beberapa saya bilang beberapa item. Nanti kalian bandingkan ke item-item tersebut berdasarkan beberapa penelitian yang sudah kalian baca. Nah, itu adalah hal penting yang harus kalian pahami di dalam landasan teori. Ingat, yang sering terjadi kesalahan adalah bahwa itu ada yang di waiting room, Mas. Oke. Nah, perlu kalian perhatikan adalah bahwa jangan sekedar kutip-mengkutip atau cantum referensi. Jangan biasakan copy paste. Pertama, selain kalian akan kena kasus plagiarism, kalian bisa dituntut pada saat skripsi kalian sudah publish. Kalian akan bisa dituntut kalau sekedar asal copy paste, nah tanpa mencantumkan referensi yang relevan. Nah, hal inilah yang menjadi poin penting dalam studi literatur. Jangan pernah melakukan copy paste di dalam menulis bab 2. Kalau memang pengen menulis kalimat itu, lakukan rewording. Nanti akan kita bahas cara khusus jika ada yang bertanya di area diskusi ini. Oke, nah ini adalah tips melakukan studi literatur. Jadi ada deskripsi. Jadi pertama penting yang kalian perlu lakukan di dalam studi literatur adalah tentu membahas penelitian relevan ya. Mengemukakan deskripsi dan kajian teori-teori relevan berdasarkan penelitian. Cara paling ampuh untuk membuat subbab di bab 2 adalah kalau kalian sudah punya judul penelitian, misalkan judul penelitian adalah pengaruh variabel A terhadap variabel Y dalam rangka meningkatkan perspektif atau kepuasan pengguna. Misalnya ini sekedar contoh. Maka terminologi yang terkait di judul penelitian kamu atau di topik penelitian kamu itu bisa kalian breakdown menjadi subbab di bab 2. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai outline untuk menuliskan berbagai teori atau referensi terkait topik atau judul penelitian kamu. Nanti akan saya kasih contoh. 2, membahas kelemahan dan keunggulan dari masing-masing teori yang digunakan, kemudian hasil penelitian terdahulu, kemudian teori-teori yang dituliskan itu akan membantu kita dalam melakukan membuat kita membantu dalam menspesifikkan atau membuat kerangka berpikir. Jadi bagi kalian yang sudah mengambil metodologi penelitian pasti akan familiar dengan apa yang namanya kerangka berpikir dan literatur map. Itu sangat penting dilakukan, literatur map dan kerangka berpikir. Literatur map itu adalah peta penelitian kita yang isinya adalah kaitan antara penelitian sebelumnya. Kalau kerangka berpikir adalah dari hasil literatur map akan kita susun menjadi cara how kita mendeliverkan penelitian tersebut. Nah, 2 hal ini adalah deliverables yang perlu kalian kuasai dan saya sarankan sekali untuk dibuat di dalam skripsi kalian, karena akan membantu kalian, tidak hanya kalian, tapi akan membantu kalian dalam menjelaskan kepada penguji ataupun kepada dosen pembimbing pada saat ditanya, kamu nanti nelitinya gimana? Atau nanti kamu nelitinya apa? Atau daftar pustaka yang kamu pakai itu apa sih? Nah, seperti itu akan membantu. Contohnya adalah seperti ini. Saya akan kasih satu contoh.
Saya pengen mengetahui pengaruh pelayanan, ini di bidang manajemen ya, pengaruh pelayanan, harga barang, strategi pemasaran, kelengkapan barang dalam meningkatkan keputusan pembelian. Intinya adalah saya pengen mengetahui apa saja sih yang mempengaruhi dalam peningkatan keputusan pembelian terhadap suatu barang di suatu toko, misalkan suatu supermarket. Langkah-langkah awal yang perlu saya lakukan adalah saya harus mendeskripsikan atau membreakdown terminologi-terminologi yang ada dalam judul penelitian atau topik penelitian saya. Berarti ada pelayanan, ada pemasaran, ada keputusan, ada kepuasan, dan lain sebagainya. Kedua, saya menetapkan nama variabel yang diteliti berdasarkan hasil kajian. Yang ketiga, cari sumber bacaan yang relevan. Kemudian baca seluruh isi topik dan teori terkait atau teori terkait, dan kemudian kita deskripsikan dan visualisasikan teori tersebut. Bagi contoh, tadi ada 2 deliverable penting yang harus kita buat. Pertama, saya membuat literatur map berdasarkan topik atau judul penelitian kita. Otomatis, tadi ada kata-kata layanan, maka saya mencari referensi terkait layanan. Usahakan referensi itu 3 tahun terakhir. Kalau tidak ada 3 tahun terakhir, terpaksa 5 tahun terakhir. Usahakan tidak di luar itu. Kecuali memang topiknya benar-benar membutuhkan teori-teori, grade teori yang dulu, yang sangat lama sekali, itu nggak apa-apa, 1-2 itu udah cukup. Tapi biasa usahakan referensi kalian itu 3 tahun terakhir. Kemudian saya fokus kepada setelah layanan, kemudian pelayanan. Oke, pelayanannya autornya kebetulan ada autor 2 nih, autor 2, kemudian ada 2 autor lainnya. Kemudian dari pelayanan saya mencari referensi mengenai kualitas pelayanan, karena untuk meningkatkan keputusan pembeli saya harus butuh kualitas pelayanan. Nah, berarti saya cari paper-paper atau referensi buku mengenai kualitas pelayanan. Kemudian ada lagi strategi pemasaran dan seterusnya. Sehingga kombinasi atau elaborasi dari ini akan membantu saya dalam memahami penelitian terkait keputusan pembelian. Nah, keterkaitan ini bisa kita sebut sebagai literatur map karena memetakan literatur-literatur yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Dari sini, setelah kita sudah mendapatkan literatur map, kita susun kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah bagaimana pola pikir kita dalam mendeliverkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian. Nah, ini kerangka berpikir. Tadi permasalahan, jadi saya berangkat dari permasalahan, dari hasil referensi, kemudian saya menyelidiki dari beberapa variabel penelitian yang sudah ada, yang sudah kita kaji, dan berdasarkan dari literatur map, ada strategi, ada harga, dan lain sebagainya. Kemudian saya melakukan pertanyaan penelitian, membuat pertanyaan penelitian, apakah terdapat pengaruh? Kemudian variabel manakah yang memiliki pengaruh terbesar? Nah, ini juga bisa mendrive kita untuk membuat suatu hipotesis penelitian. Kemudian saya melakukan analisis data, dan kemudian saya melakukan bisa visualisasi, bisa melakukan analisis, ini adalah hasilnya. Jadi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap keputusan pembelian, dan kemudian saya ingin meneliti variabel mana yang paling berpengaruh paling besar. Misalkan variabel mana yang mempunyai nilai R² yang terbesar, atau nilai R yang terbesar, atau nilai tes yang terbesar. Itu bisa kita lakukan. Nah, ini adalah contoh kerangka berpikir berdasarkan literatur map yang sudah kita buat. Ini adalah tips studi literatur. Tips studi literatur contohnya adalah, ini masih kelihatan ya fullnya ya. Jadi yang ini, yang paling atas itu adalah judul autor 1, autor 2. Ini bisa buku, bisa makalah, bisa jurnal, dan lain sebagainya. Ini adalah item-item yang bisa kalian perbandingkan terhadap masing-masing relevan. Artinya, di sini kita bisa memahami atau mendapatkan insight mengenai judul-judul yang ada, masalah penelitian yang saat ini diteliti oleh penelitian sebelumnya, dari referensi kita, dan lain sebagainya. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah fokus di area limitasi, saran, atau penelitian lanjutan. Inilah yang membantu kita dalam memperkuat atau menjustifikasi gap kita. Nah, kalau kita ini sudah melakukan, otomatis insya Allah itu kita sudah kuat di dalam melakukan, membuat bab 1 sampai dengan bab 3. Karena metodologi, data, dan lain sebagainya itu sudah kita kaji secara bersamaan. Nah, ini tadi sudah saya bahas, saya akan lanjut ke metode